Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas satu topik lagi masih terkait dengan al-asma, yaitu kalimat isim. Dan untuk kali ini kita akan mencoba untuk melihat kalimat isim jika dilihat dari unsur pembentukan kalimat isim tersebut. Sebagaimana yang ada di layar monitor, teman-teman bisa melihat di situ ada satu foto yang bagi kita atau bagi teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi, yaitu jamu. Ya, betul, jamu. Dari jamu ini sendiri pun akhirnya kita mencoba untuk menjadikan sebuah asosiasi yang kita ambil dari kata ja sama mu. Kemudian dari kata ja dan mu itu kemudian saya ambil dengan istilah jamid dan mushtaq. Inilah bentuk unsur kata yang membentuk kalimat isim. Ada kalanya yang jamid dan ada kalanya yang mushtaq. Kemudian dari sisi arti, kata jamid itu maksudnya adalah sebuah kalimat atau sebuah kata yang unsur katanya itu tidak ada kaitannya dengan kata yang lain. Sementara untuk yang mushtaq itu adalah unsur kata yang masih ada kaitannya dengan kata yang lain. Sebagai contoh, misalnya kalau teman-teman bisa melihat pada bagian sebelah kanan, untuk yang jamid itu saya kasih contoh misalnya kalam. Kemudian yang kedua di situ ada baitun, rajulun sama syajarah. Nah, untuk kata kalamun itu sendiri dia berdiri sendiri dan dia sifatnya adalah simai. Sifatnya adalah kita mendengar sesuai apa yang dikatakan oleh sahibul lughah itu sendiri pada saat menuturkan terkait dengan benda yang ada di depan itu. Kalam artinya adalah pena. Kemudian yang kedua di situ ada baitun, rajulun dan syajarah. Baitun artinya rumah, rajulun seorang laki-laki dan syajarah pepohonan. Kata baitun, rajulun, syajarah, dia berdiri sendiri, dia sifatnya adalah simai, kita terima dari orang Arab, sahibul lughah, dan untuk mengetahui itu simai apa tidak, tentu kita harus merujuk pada al-mu'jam, harus kembali kepada kamus. Kemudian untuk yang kedua itu adalah yang sifatnya adalah mushtaq, yang sifatnya adalah qiyasi, di mana ada beberapa pola yang mungkin bisa kita jadikan sebagai panduan dalam pembentukan kalimat tersebut. Contoh misalnya pada kata madrasatun yang artinya adalah sekolah. Pada saat kita mencoba untuk meneliti atau menarik ke belakang, ternyata madrasatun itu ada kaitannya dengan kata darasa yadrusu yang artinya adalah belajar. Kemudian madrasatun arti dasarnya adalah tempat untuk belajar. Kemudian contoh yang kedua adalah matbakh yang artinya adalah dapur. Yang itu pun kalau kita mencoba untuk menarik ke belakang, itu akar katanya adalah tabakha yatbakhu yang artinya adalah memasak. Sehingga asal kata dari matbakh itu adalah tempat untuk memasak. Nah, sebagaimana yang sudah kita bicarakan sekilas, bahwasanya untuk isim yang mushtaq itu sebagian besar itu dimulai dengan ma, mi, mu atau dimulai dengan huruf mim. Ada kalanya itu yang berharokat fathah, berharokat kasrah dan juga berharokat dhammah. Dan itu semuanya nanti insya Allah nanti akan kita coba uraikan satu per satu. Kemudian untuk mengetahui jenis apa saja yang masuk kategori jamid dan mushtaq, itu teman-teman bisa melihat pada bagian layar. Untuk yang jamid itu masuk wilayah nama, di mana nama itu sendiri bisa masuk kategori negara, orang, binatang atau suatu benda. Kemudian yang kedua adalah masdar ghairu mim yang 3 huruf. Artinya asal kata dari fi'il thulathi mujarrad yang urutan ketiga.
Kemudian untuk yang mustaq itu ada 11 bagian. Yang pertama adalah masdar ghairu mim yang 3 huruf lebih asal katanya atau fi'il madhinya. Kemudian masdar mim isim fa'il, isim maf'ul, dzaraf zaman, dzaraf makan, isim alat, isim tasghir, isim tafdhil, isim nasab, sighat mubalaghah yang kesemuanya ini memiliki pola-pola tersendiri sehingga akan memberi kemudahan kepada kita untuk mendeteksi apakah ini termasuk bagian dari mustaq atau jamid. Sehingga untuk bisa membedakan antara mustaq dan jamid perlu kiranya teman-teman memahami betul terkait dengan beberapa isim yang sifatnya adalah mustaq. Dan pada saat kita sudah memahami betul dengan isim yang mustaq ini, insya Allah unsur kosakata kita akan semakin bertambah lebih banyak. Dan untuk mengingat beberapa jenis dari isim jamid maupun isim mustaq, kembali saya sudah menampilkan sebuah lirik, sebuah lagu yang mungkin itu akan memberi kemudahan kita untuk mengingat beberapa bagian di antara kalimat isim yang masuk wilayah mustaq atau masuk wilayah jamid. Dan untuk itu saya coba untuk kembali membaca dari beberapa lirik yang ada di bagian depan, dan saya awali dengan sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Isim jamid tidak diambil dari bentuk kata yang lain, isim mustaq yang diambil dari bentuk kata yang lain. Isim jamid nama dan benda, masdar ghairu mim 3 hurufnya. Isim mustaq 11 macamnya, masdar ghairu mim lebih 3 huruf. Masdar mim isim fa'il, isim maf'ul zaman dan makan, isim alat, isim tasghir, isim tafdhil, isim nasab. Yang terakhir sighat mubalaghah. Jika hafal bersyukurlah dengan mengucap alhamdulillah. Mari kita lanjut berlatih. Itu adalah beberapa definisi secara sederhana terkait dengan isim jamid dan isim mustaq, juga beberapa kalimat yang masuk kategori jamid dan beberapa wazan atau pola yang nantinya akan bisa kita jadikan sebagai acuan yang termasuk kategori isim mustaq. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.